Hai, kembali lagi bersama generasi milenial. Agama Islam muncul pada abad ke-7 dan setelah berkembang ke seantero Jazirah Arab. Orang-orang yang baru masuk Islam masih mewarisi pengaruh dari mitologi Arab pra-Islam maupun mitologi pra-Yahudi dan mitologi pra-Kristen. Dalam memahami ajaran Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Apapun istilahnya, terminologi mitologi mungkin dirasakan kurang tepat, karena sesuatu yang disebutkan di video ini diceritakan keberadaannya oleh kitab dan hadis. Namun dalam agama Islam, ketika mitologi itu bersinggungan dengan masalah akidah, dia harus diyakini sebagai bentuk keimanan. Berikut ini adalah beberapa makhluk mitologi yang terkenal dalam agama Islam. 7 makhluk mitologi terkenal dalam agama Islam. Number 1. Burak. Burak atau cahaya atau kilat adalah sesosok makhluk tunggangan ajaib yang membawa Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa menuju Mi'raj ketika peristiwa Isra Mi'raj. Makhluk ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuat dari cahaya. Dilihat dalam kamus bahasa, maka kita akan menemukan istilah burak yang diartikan sebagai binatang kendaraan Nabi Muhammad SAW. Dia berbentuk kuda bersayap kanan dan kiri. Dalam pemakaian umum, burak itu berarti burung cendrawasih, yang oleh kamus diartikan dengan burung dari surga atau bird of paradise. Sebenarnya burak itu adalah istilah yang digunakan dalam Al-Quran dengan arti kilat dengan istilah aslinya barku. Number 2. Dabat al-Ard. Dabat al-Ard adalah sebuah frasa yang berarti binatang buas atau monster yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam, binatang ini sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Binatang ini akan keluar di kota Mekah dekat Gunung Syafa setelah peristiwa matahari terbit dari barat. Ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabat al-Ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Ibnu Juraj mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang tersebut dengan rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. Number 3. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah sebutan kepada suatu bangsa yang muncul di akhir zaman, yang memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, kitab Kejadian umat Kristen, dan kitab suci umat Islam Al-Quran. Mengenai sekelompok manusia Ya'juj dan Ma'juj dalam tradisi religius digambarkan dalam istilah yang ambigu atau tidak jelas. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk manusia, makhluk berbentuk raksasa, suatu bangsa atau negeri.
Ya'juj dan Ma'juj juga muncul dalam banyak mitos dan cerita rakyat di banyak negara. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Mereka masih keturunan Adam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun mereka dari jenis manusia keturunan Adam, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasanya. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir. Tidak pandai berbicara dan tidak fasih. Bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai, dan sifat-sifat lainnya. Number 4. Imam Mahdi. Imam Mahdi atau Muhammad Al-Mahdi, seseorang yang memandu, adalah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Nama Imam Mahdi sebenarnya seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Ia bernama Muhammad seperti nama Nabi Muhammad. Nama ayahnya pun sama seperti nama ayah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah. Nama Imam Mahdi sama persis dengan Rasulullah SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Dalam hadis yang disebutkan di atas, Imam Mahdi akan memimpin selama 9 tahun. Semasa kepemimpinannya, Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezoliman, hingga satu demi satu kezoliman akan tumbang takluk di bawah kekuasaannya. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi dan pasukannya akan membuat murka raza kezaliman Dajjal, sehingga membuat Dajjal keluar dari persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. Number 5. Dajjal. Dajjal adalah seorang tokoh kafir yang jahat dalam eskatologi Islam. Ia akan muncul menjelang kiamat. Dajjal pembawa fitnah di akhir zaman. Menurut Al-Hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai ke hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal." Nabi Muhammad SAW mengingatkan para pengikutnya untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari Dajjal, dan kalau bisa berlindung di kota Madinah dan Mekah, karena Dajjal tidak akan pernah bisa masuk kota tersebut yang dijaga oleh para malaikat. Rasulullah SAW juga mengingatkan para pengikutnya untuk berdoa, "Ya Allah, aku berlindung denganmu dari bencana Dajjal." Dia juga menyatakan tidak ada musibah yang lebih hebat dari bencana yang ditimbulkan Dajjal sejak penciptaan Nabi Adam hingga hari kebangkitan. Number 6. Azazil. Azazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli iblis adalah Al-Harits. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok syaitan dari kalangan jin dan manusia. Menurut keyakinan agama Islam, bahwa sebelum diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat, Syahid al-Malaikat dan Kazin al-Jannah.
bendaharawan surga. Sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat. Dan dia juga pemimpin para malaikat, Karubiyun, dan masih banyak lagi. Setelah ia enggan untuk bersujud kepada Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubahkan mukanya pada asalnya yang sangat indah cemerlang menjadi bentuk seperti babi hutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan. Dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Azazil diberi umur hingga hari akhir kiamat dengan janji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin dan menemaninya di neraka jahanam kelak. Number 7. Anka. Anka adalah seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam. Burung itu disebutkan namanya dalam buku karya Zakaria Al-Qazwini yang berjudul Ajaib Al-Makhlukat wal Gharaib Al-Maujudat, makhluk-makhluk ajaib dan hal-hal aneh yang ada. Burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut Ashab Aras. Ia berhasil membunuh burung ini dengan cara meminta doa kepada Tuhan untuk mematikan dan memutuskan keturunannya. Burung ini sering diidentikan dengan burung Simurgh dari Persia dan Ponik dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh sangatlah besar, sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwa burung Anka pernah dipercaya sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kisai mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Apabila burung itu terbang, maka ia sanggup menutupi matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang serta 2 lagi ukurannya lebih pendek. Percaya atau tidak, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Karena pada dasarnya manusia hidup berdampingan dengan makhluk lain di dunia ini. Jika kamu mengetahui tentang makhluk-makhluk mitologi lainnya, tuliskan komentar kamu di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasinya, dan juga share video ini ke semua media sosial kamu.